Pajero, lusa dia ganti. Pertanian tidak masalah buat dia, lontong. Tuh marah aku ini namanya tim komunikasi presiden. Nyinyir kau. Kau berhadapan sama aku sekali. Tumpah di mana kita, lontong? Ku kasih tahu sama kau. Coba cek orang-orang yang setiap hari mengatakan Indonesia lagi gelap, Indonesia lagi susah, ekonomi Indonesia lagi sulit. Orang yang tiap hari bilang sebentar lagi Indonesia krisis. Ada nggak yang kemudian tiba-tiba mobilnya nambah? Ada nggak yang tiba-tiba motornya nambah? Itu kalau saya menemukan cukup banyak. Saya cukup banyak menemukan orang-orang yang saya kenal atau orang-orang di sekitar saya yang tiap hari bilang ekonomi lagi sulit sekali, tapi nggak lama mobilnya nambah. Ada yang tiap sebentar bilang oh ekonomi buruk sekali, tiba-tiba motornya nambah. Ya, teman tiba-tiba lo dia kali renovasi rumah. teman lo kali. Hei Kecap Asin, kau dengar ya? Orang bercerita susah itu adalah rakyat-rakyat bawah. Tuh, Bang. Emang kau ada perteman sama tukang cilok? Ada perteman kau sama pedagang keliling? Ada perteman kau sama pedagang gorengan di pinggir jalan? Ada perteman kau sama mereka, lontong, Telur asin. Ku kasih tahu mau kau ya. Satu contoh pedagang gorengan di pinggir jalan. Mulai dari tepung, minyak, telur, gas, semua bahan baku naik, lontong, kecap asin. Mereka jualan bingung, lontong kau, bingung mereka jualan. Kecap asin. Kadang-kadang modal pun tak balik. Itu salah satu contoh gorengan pinggir jalan. Tanya mereka kalau tidak percaya. Betul, Bang, betul. Kalau dinaikkan harga tidak ada yang beli. Jual 2.000 tidak ada yang beli karena daya beli masyarakat turun. Di situ kau mikir kecap asin. Bukan kawan kau, bukan circle kau. Circle kau itu yang orang elit. Betul. Orang banyak duit. Besok dia ganti Pajero, lusa dia ganti. Pertanian tidak masalah buat dia, lontong. Penjilat. Tuh marah aku ini namanya tim komunikasi presiden. Nyinyir kau. Kau berhadapan sama aku sekali. Tumpah di mana kita, lontong? Ku kasih tahu sama kau. Tantangnya. Kami orang lapangan real di bawah, ngerti kami. Lontong, kecap asin. Kecap asin. Kalian kau sampaikan video ni sama dia. Berantem pun mau sama dia ni, gelut bau juga. Di dalam ni udah mau keluar nih semua kebun binatang ini, betul aku bilang. Betul marah awak nih. Besok kau kalian bernarasi, tolong jangan nyinyir kepada rakyat. Jangan kau ceritakan circle kau, lontong, kecap asin. Tak masuk itu. Apa buta mata kalian tak melihat? Anak-anak masih banyak di perempatan minta-minta. Orang tidur di bawah kolong jembatan. Anak-anak nyebrang sungai. Ekonomi makin sulit. Pasar-pasar pada sepi. Pedagang kelontong di kampung. Warung-warung sepi. Lontong, tak tahu kau ya? Kau kan tidur tinggal di atas Menara Gading sana. Tak pernah turunkan ke bawah. Apa derita rakyat? Kau cerita malah circle kau, lontong. Memang kau kecap asin. Kameranya sampai. Ingat ya, jangan pernah lupakan sejarah tahun 2025. Bagaimana rakyat mengunjungi rumah kalian satu persatu. Apakah sejarah itu ingin kalian ulangi? Mau kalian terulang? Apa kalian lupa dengan sejarah Nepal? Apa kalian lupa dengan sejarah Sri Lanka? Tolong, sekam dalam api, jangan disiram dengan bensin. Betul, Bang, betul. Berikan dia pendingin agar rakyat merasa diperhatikan oleh pemerintahnya. Kenapa? Kalian itu dibayar mahal untuk mengurusi rakyat. Kalau kalian memang tak sanggup bekerja, lebih baik mundur, serahkan mandat ini kepada orang lain, biar rakyat ini bisa merasakan kemakmuran seperti negara lain. Salam aku laras. Hidup Jokowi. Mengapa penjilat seperti Hasan Nasbi masih bisa jadi komisaris Pertamina? Kenapa tuh, Bang? Panggung politik media sosial kembali heboh karena mantan kepala komunikasi kepresidenan yang masih sebagai komisaris Pertamina, Hasan Nasbi, melontarkan pernyataan provokatif yang secara gamblang mengakui perannya sebagai penjilat kekuasaan. Yang saya jilat menang dan berkuasa, yang Anda jilat kalah dan nggak berkuasa. Sekedar jadi penjilat pun Anda kurang kompeten, tulis Nasbi dalam cuitannya yang menyindir pedas pihak-pihak yang berseberangan dengannya, termasuk aktor Fedi Nuril dalam sebuah adu argumen yang viral di platform X. Apa yang bisa kita baca dari pengakuan Hasan Nasbi ini? Pertama, pengakuan ini diawali ketika Nasbi mencuit
terhadap pidato Prabowo di PBB pada 24 September 2025, katanya Presiden Prabowo memecah langit New York, menghujamkan petir ke gedung PBB agar pemimpin-pemimpin dunia masih tidur, terbangun dan siuman. Bahasa penjilat. Sontak cuitan itu dikomentari seorang Fedi Nuril dengan menulis, penjilat kalau muji memang suka lebay. Memang. Apanya yang memecah langit? Menyebut langsung Israel dan mengecam Netanyahu sebagai pelaku genosida saja nggak berani. Yang ada cuman memecah meja podium karena digebrak berkali-kali. Yang kedua, seorang antropolog, Yusuf Ernawan, dalam sebuah tulisannya yang berjudul Ketika Kuasa Tidak Butuh Lagi Nilai, mengomentari pernyataan Nasbi. Etika sosial politik tengah diuji ketika jabatan dipahami bukan sebagai amanah, melainkan sebagai hasil relasi kuasa. Menjilat. Ketika keberpihakan pada orang yang menang dianggap lebih penting daripada keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan, maka kepercayaan publik akan bergeser menjadi kalkulasi pribadi. Keadilan tidak lagi menjadi tujuan, melainkan efek samping yang bisa dinegosiasikan. Etika bukan hanya aturan. Etika memiliki rasa, seperti rasa malu ketika melanggar kepercayaan, rasa tanggung jawab saat diberikan amanah, dan rasa hormat pada jabatan yang diembannya. Ketika rasa malu itu hilang, maka politik akan berubah menjadi suatu permainan. Siapa yang paling dekat, dia menang. Siapa yang paling keras memuji, dia naik. Seperti ini. Siapa yang mempertanyakan, dia akan kemudian tersingkir. Yang ketiga, fenomena Nasbi dan sejenisnya memberikan makna penting bagi kita. Ketika politik hanya dimaknai sebagai modus transaksional, maka perburuan materi, jabatan, dan privilege menjadi lebih penting daripada esensi politik itu sendiri, yaitu pelayanan kepada rakyat. Inilah panggung sesungguhnya demokrasi yang dikuasai segelintir pemegang modal yang akan menyuburkan para penjilat dan petualang politik sambil berbisik dan tersenyum. Akhirnya aku komisaris. Paham sampai di sini? Paham, Bang. Salam melek politik. Salam. Puas banget ya. Oke, sahabat SNL, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabarnya? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan ya. Walaupun suasana memang tidak menentu ya, mulai dari suasana politik, ekonomi dan sebagainya, termasuk cuaca yang kurang menentu ya, sahabat, dan bersama keluarga di rumah semoga selalu dalam lindungan Allah kita semua ya, lahir dan batin, amin. Ini puas banget nih saya melihat atau menyaksikan apa yang tadi tampil ya, itu Bang, si abang dari, kayaknya kalau logatnya dari Sumatera Barat ya kayaknya ya, ini mewakili sekali bagi rakyat yang mempertanyakan bahasa-bahasa komunikasi para mereka yang ada di sekeliling presiden ini memang sangat, menurut saya ini sangat buruk sekali ya. Mulai dari nyinyir sampai, kalau saya mengatakan dia penjilat karena dia sendiri mengaku ya, Hasan Nasbi ini ngaku sebagai penjilat dalam cuitannya. Setidaknya itu yang dia katakan ya, yang saya jilat, berarti yang saya jilat ya sebut saja penjilat begitu ya. Mudah-mudahan. Nah, ini menurut keyakinan saya ya. Jadi apa yang dia sampaikan oleh abang ini ya, ini luar biasa, berani, bahkan sampai luar biasa ya, sangar sekali nih abang ini, sampai nantang duel ya, selain ngamuk ya melalui VT ya. Dan penjelasan dari Dr. Rian juga luar biasa, sangat bagus ya, kupasan beliau itu sangat bagus ya Dr. Rian ini. Jadi silahkan follow atau subscribe ya, karena apa yang beliau kupas itu membuat kita melek politik dan memberikan pencerahan kepada kita. Saya tidak banyak ingin sampaikan pada kesempatan ini karena sudah diwakili oleh abang tadi ya, bersama Dr. Rian, dan kita sebagai rakyat sangat paham kenapa. Salah satunya mungkin karena gaya komunikasi yang seperti itu, yang baik mulai dari Pak Presiden sendiri sampai kepada para mereka yang ada di sekelilingnya. Sehingga Presiden ini sekarang popularitasnya tinggal 51% saja. Mungkin saja ini salah satu penyebabnya. Jadi kalau memang ingin naik lagi popularitasnya, menurut saya Presiden Prabowo ini ya harus mulai memperbaiki ya. Dan kemudian harus berani pecat lah orang-orang seperti itu.
kalau menurut saya pecat tuh Hasan Nasbi ya, Hasan Nasbi, kemudian siapa Kodari gitu ya, yang kayak gitu menurut saya lebih baik dipecat aja Pak Prabowo ya, ganti yang lebih kompeten, yang lebih bagus gaya komunikasinya, yang juga lebih cerdas ya, bukan cerdas untuk menjilat tentu saja ya. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat sahabat, dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dan bahasa yang kurang tepat ya. Semoga sahabat sehat selalu dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan negara kita bebas dari para penjilat kekuasaan yang hanya berorientasi kepada keuntungan dan kekayaan pribadi saja. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras.